Shalom teman-teman semua. Saya mewakili segenap pengerja TSC mengucapkan selamat tahun baru 2021, Happy New Year buat kita semua. Mungkin kalau di tahun sebelumnya kita mengalami banyak hal yang gak enak gitu ya, tapi kita mengucap syukur kalau kita bisa sampai ke tahap kehidupan kita sekarang ini. Dan saya percaya itu adalah suatu bukti bahwa Tuhan menyertai kita sampai sekarang ini. Dan saya percaya memang Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai dan Dia akan menyertai kita di hari-hari ke depan, di bulan-bulan mendatang gitu. Jadi saya cuma mau bilang jangan khawatir buat menghadapi tahun ini teman-teman. Mari kita jadikan tahun lalu itu berbagai hal yang kita hadapin sebagai bekal untuk menghadapi tahun ini. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah TSC. Saya ajak siapin hatinya masing-masing, dan sebelum ibadah mulai saya akan menyampaikan beberapa informasi buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang belum tergabung dalam Cool, saya mengundang teman-teman buat yuk join di Cool kami. Kami ada beberapa Cool di sini dengan hari yang berbeda-beda. Untuk jadwal dan kontak personnya bisa lihat di layar berikut ini. Nah teman-teman, buat untuk yang mau persembahan, diakonia dan perpuluhan bisa dilihat di layar berikut ini. Oke, buat teman-teman semua yang belum follow sosmed kami, yuk ikuti sosmed kami di YouTube dan di IG. Udah itu aja informasi dari saya teman-teman. Selamat beribadah. God bless you. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis.
Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar Alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TSC, berjumpa lagi di TSC Ibadah Online. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini apa yang kita inginkan, apa yang kita sudah resolusikan, pasti akan tercapai dan Tuhan bantu untuk kita semua mencapai hal tersebut. Amin teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama siapin hati kita yuk, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami semua Tuhan. Agar di tahun yang baru ini Tuhan kiranya Tuhan Engkau akan menggenapi Tuhan semua apapun yang kami inginkan Tuhan. Apapun yang kami inginkan sesuai jalan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan menyembah diri-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan agar di tahun yang baru ini dapat kembali masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dapat merasakan kuasa-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus.
tinggikan namamu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini kembali, teman-teman. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, sembah Tuhan, tinggikan namamu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, oh, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, kami ini anak-Mu, pakailah setiap kami. Oh, yes, Yesus Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang
datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyembah-Mu sekali lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang berasal daripada hamba-Mu Tuhan, berdasarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan, dapat menjadi pendengar yang baik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo guys, apa kabar? Gue berharap kalian dalam keadaan baik-baik, kalian dalam keadaan yang luar biasa. Kan kemarin udah liburan, jadi seharusnya hari ini udah dicas penuh gitu ya, sudah penuh dengan sukacita. Walaupun tahun 2020 kemarin kita lewati berat gitu ya. Tapi gue berharap di tahun 2021 kalian semua ke dalam sesuatu yang baru dan kalian punya harapan yang baru. Oke, hari ini sebelum gue mulai, gue ingin share sebuah video buat kalian. Hari Senin merupakan hari di mana setiap kita yang bekerja dan berusaha kembali bekerja melakukan aktivitas kita. Dulu, banyak orang yang gak suka hari Senin. Tetapi kembali bekerja di hari Senin sekarang merupakan satu hal yang patut disyukuri, karena lebih dari 3,5 juta orang sudah lagi tidak dapat bekerja dan berusaha di hari Senin. Apakah itu salah mereka? Ada iya, ada tidak. Tidak karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi ke depan. Ada iya, karena ada pepatah yang berkata seharusnya kita sedia payung sebelum hujan. Payung kita kenal umum sebagai pelindung kita dari hujan. Atau dengan kata lain, hujan juga bisa diterjemahkan sebagai masalah dalam hidup kita. Saya adalah orang yang tidak suka membawa payung karena itu merepotkan. Tetapi hari ini saya belajar satu fungsi penting dari payung, yaitu tetap membuat kita berjalan
walaupun ada hujan. Pertanyaannya, apa sih payung dalam hidup kita? Payung adalah niat kita untuk belajar dan keluar dari zona nyaman. Belajar sesuatu yang baru. Belajar kemampuan yang baru. Belajar hal yang mungkin dulu kita enggan untuk mempelajarinya. Untuk kita jadikan payung dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Hari ini saya seperti berada di pertengahan kitab Ayub. Dari 6 usaha saya, 4 harus saya tutup. Karena sudah tidak bisa lagi menanggung kerugian yang ditimbulkan. Sehingga itu membuat 70% dari pendapatan saya, bahkan lebih, itu hilang. Belum termasuk modal yang sudah saya keluarkan. Apakah hari ini saya sudah pulih? Jawabannya adalah belum. Saya masih bertahan dengan 20-30% yang tersisa pada saya. Hari ini saya tidak bisa memberikan sebuah motivasi dari keberhasilan saya seperti yang banyak orang lakukan. Tetapi yang saya tahu adalah di akhir dari kitab Ayub, Tuhan kembali menolong dan memulihkan Ayub. Dan saya memilih untuk mempercayai itu dengan menyediakan payung dalam hidup saya. Sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan, payung akan saya buka dan saya akan tetap berjalan sekalipun dalam hujan dan badai. Bagaimana dengan saudara? Oke, video ini gue buat di bulan Agustus. Pada waktu itu gue dalam keadaan kondisi putus asa. Gue merasa gagal sebagai seorang pria dan gue merasa bahwa apa yang gue lakukan tuh kok seakan-akan gak berguna ya, raib, hilang begitu aja. Tetapi pada waktu gue dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Tuhan ingatkan gue lagu ini. Ada yang tahu lagunya seperti ini? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Nah, ada yang tahu lagunya? Kalau nggak tahu, kan barusan gue nyanyiin. Ya, itu lagu lama diambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-23. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Banyak orang yang bilang bahwa tahun 2020 tuh cuman ada Januari, Februari, Maret. Lalu skip Desember. Nah, orang-orang kayak begini jangan diikutin, teman-teman. Karena kenapa? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan harta yang paling berharga dalam hidupnya. Dan harta yang paling berharga adalah keluarga. Bukan harta yang paling berharga, bukan keluarga. Walaupun itu salah satu hal yang paling berharga dalam hidup kita ya. Tetapi harta yang paling berharga adalah sesuatu yang gak bisa dibeli dalam hidup kita. Apa? Waktu. Waktu kita nggak bisa beli loh. Ada yang bisa ngulang waktu. Ada yang bisa mengulang pada waktu dirinya menyesal dan bilang, gue coba ulang waktu. Nggak ada. Oleh sebab itu, waktu adalah sebuah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Orang-orang yang berkata bahwa tahun 2020 itu adalah tahun yang berlalu begitu saja, adalah orang-orang yang gak menghitung hari-hari dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia tidak memperoleh apapun dalam hidupnya. Kalau kita pelajari atau kalau kita telaah, tahun 2020 merupakan tahun di mana kita belajar sesuatu yang paling banyak. Contoh, kita belajar bersyukur, kita belajar berharap, kita belajar mengandalkan Tuhan, kita belajar untuk menghargai sesama manusia. Bahkan di waktu-waktu luang kita belajar sesuatu yang mungkin pada waktu kita sibuk kita nggak bisa mempelajari. Seperti saya, contoh tadi. Video itu saya buat pada waktu saya sedang belajar seminar. Saya mengikuti begitu banyak seminar public speaking, seminar personal branding, train for the trainer. Saya ikuti begitu banyak. Karena kenapa? Karena ya gitu, saya nggak mau menyia-nyiakan waktu dalam hidup saya terbuang begitu saja. Dan pada waktu itu saya berpikir, di rumah saya bisa lakukan apa ya?
Di rumah ya kalau cuman makan tidur, bangun, aduh kayaknya bosan. Saya bisa lakukan apa ya? Akhirnya saya daftar ke seminar-seminar seperti itu. Saya mau belajar untuk mentaati firman Tuhan, menghitung hari-hari dan mempergunakan hari-hari saya itu sebaik mungkin sehingga saya mendapatkan sesuatu dalam hidup saya. Dan pada waktu saya belajar itu, saya nggak tahu itu buat apa. Tapi hari ini saya baru mulai bisa mengerti bahwa kenapa Tuhan izinkan saya belajar hal-hal yang seakan-akan pada waktu saya sibuk, pada waktu saya sedang beraktivitas rutin di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi gitu, saya menjadikan hal itu bukan prioritas utama saya. Jadi saya mulai belajar hal-hal yang mungkin prioritas kedua, prioritas ketiga. Karena kenapa? Karena ya memang nggak ngapa-ngapain di rumah, daripada nggak ngapa-ngapain, mendingan saya belajar sesuatu yang bisa memperlengkapi hidup saya, memperlengkapi pribadi saya. Dan hari ini saya baru mulai mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi itu dalam hidup saya. Saya ini adalah seseorang yang sulit untuk bisa berbicara seperti ini. Bahkan sampai hari ini pun sulit, susah untuk membuat bahan yang sistematis, untuk membuat sebuah cerita yang dapat dimengerti orang. Saya sangat sulit. Saya tidak seperti istri saya, Irene, itu sangat fasih dalam begini. Tapi kalau saya untuk membuat rekaman seperti ini saja dan bahan seperti ini, itu saya butuh berhari-hari. Tapi dengan mengikuti seminar-seminar seperti itu membuat saya belajar dan akhirnya saya bisa membuat bahan dengan sistematis, saya bisa membuat bahan dengan baik sehingga bahan saya menjadi bahan yang sederhana dan bisa dimengerti oleh orang. Dan akhirnya itu bisa menjadi nilai plus, nilai tambah bagi saya. Bukan hanya di gereja, tapi juga bisa dalam bidang usaha dan bidang pekerjaan yang saya geluti. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang merasa bahwa tahun ini tidak mendapatkan apa-apa, bertobat. Supaya apa? Supaya tahun 2021 kita mulai dengan sesuatu yang baru, kita belajar sesuatu yang baru. Tahun 2020 mungkin kita belum mengerti. Ya sudahlah ya, sudah lewat. Tetapi di tahun 2021, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar tentang Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya adalah Tuhan, ajar kami untuk memanfaatkan setiap detik dari waktu kami. Hari-hari yang kami lalui itu tidak boleh berlalu begitu saja. Harus ada sesuatu yang saya isi yang akan berguna buat hidup saya. Harus ada sesuatu yang saya pelajari yang akan berguna dalam hidup saya. Hidup ini kan punya prioritas ya. Saya itu prioritas pertama yang saya pelajari karena saya suka hobinya adalah di bidang elektronik. Ya segala sesuatu bidang elektronik dan lain sebagainya itu yang saya pelajari. Mungkin kalau belajar tentang public speaking, belajar tentang seminar, bagaimana cara menyusun materi atau bagaimana berbicara di depan orang lain, itu menjadi prioritas ketiga bagi saya atau keempat. Tetapi karena saya punya banyak waktu, akhirnya saya mulai mempelajarinya. Jadi jangan hanya belajar untuk prioritas pertama saja, tetapi pelajari juga prioritas kedua, ketiga, keempat. Karena kenapa? Karena dengan begitu kita sedang memanfaatkan waktu kita dengan baik. Karena dengan begitu kita sedang menjalankan firman Tuhan yang berkata, ajar kami menghitung hari-hari. Supaya apa? Supaya hari yang kami lalui itu berlalu dengan bijaksana, bermanfaat buat diri kita. Belum terlambat kok. Yuk, mulai dari sekarang. Yang mau, bilang amin. Oke. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, Kak, gimana dong kalau seandainya saya sudah belajar, saya sudah mencoba mempelajari hal yang baru, tetapi saya bukan seorang seperti kakak, kreatif, bisa berinovasi kiri kanan dan lain sebagainya. Bagaimana dong? Pada dasarnya, setiap kita itu diperlengkapi dengan insting. Manusia itu diperlengkapi dengan insting untuk bertahan. Kalau seandainya kita dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang kepepet, kita punya insting itu, insting untuk bertahan sehingga akhirnya kita menjadi kreatif. Nah, permasalahannya adalah ada satu hal yang membuat kita, manusia, itu menjadi tidak kreatif, inovatif, dan juga tidak, seakan-akan nggak punya ide apa-apa gitu. Apa sih? Pada waktu saya diberikan kesempatan untuk bisa berbicara hari Minggu di depan teman-teman sekalian, saya tuh menerima tema. Dan temanya kebetulan adalah inovasi, bagaimana cara kita berinovasi. Bagaimana cara kita berpikir kreatif dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini.
besokannya tiba-tiba saja seakan-akan Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya. Hidup saya jadi suram, tidak ada damai sejahtera. Karena kenapa? Karena tiba-tiba ada saja nih yang janjian, saya sudah pergi jauh-jauh, begitu saya sampai di tempatnya, dia batalkan secara sepihak. Banyak kejadian-kejadian seperti itu yang akhirnya membuat hati saya tuh nggak damai sejahtera. Saya jadi hanya fokus kepada keselnya. Saya jadi hanya fokus kepada marahnya. Seharusnya itu nggak penting gitu loh. Tapi saya jadi hanya fokus ke situ. Itu membentengi saya sehingga akhirnya saya nggak bisa berpikir kreatif. Jadi kadang-kadang bukan karena kita tidak kreatif teman-teman. Bukan karena kita nggak bisa berinovasi. Tetapi mungkin kadang-kadang karena kita gagal menjaga hati kita. Firman Tuhan tuh bilang begini loh, di dalam Amsal keempat ayat yang ke-23. Saya bacakan buat teman-teman ya. Saya ambil dulu contekannya nih. Ya, Amsal 4 ayat 23 bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada waktu kita menjaga hati kita, maka ada kehidupan di dalamnya. Kita juga sedang menjaga hidup kita. Dalam hidup kita butuh kekreatifan. Dalam hidup kita butuh inovasi. Nah, ada juga terjemahan yang lain dari Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup. Jadi pada waktu kita menjaga hati kita, ternyata itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk apa? Termasuk cara kita berinovasi. Termasuk cara kita untuk bisa kreatif. Jadi kalau hati kita dijaga, maka kita akan jadi kreatif. Tetapi kalau hati kita tidak kita jaga, maka mungkin saja inovasi dan kekreatifan, apa yang harus kita lakukan next, kita bingung. Kita nggak tahu. Karena kenapa? Karena kita gagal menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23, terjemahan yang lain, ada terjemahan bahasa Indonesia modern, dikatakan begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah belajar banyak hal. Kita sudah mencoba belajar begitu banyak hal-hal yang baru dalam hidup kita. Tetapi kok seakan-akan kita tidak mendapatkan manfaat dari situ. Mungkin kalian mesti coba cara yang kedua, yaitu menjaga hati. Pada waktu kita menjaga hati kita, maka kita akan mengerti dan kita akan tahu keahlian kita, apa yang kita pelajari, itu dipergunakan untuk hal apa. Saya kasih contoh ya, saya mempunyai seorang teman. Teman ini tadinya dia bekerja dan sekarang sudah tidak bekerja lagi karena ya pandemi ini. Nah, dia mempunyai sedikit keahlian. Keahlian dia adalah menggambar gitu loh. Tapi kalau ditanya apakah keahliannya jago-jago banget? Ya enggak gitu loh. Enggak jago-jago banget. Tiba-tiba saja akhirnya dia pada waktu di rumah nggak ada kerjaan, ya dia mulai gambar apa aja gitu. Dia karikatur dan lain sebagainya. Dia pasang dia punya karikatur sendiri di dia punya IG dan orang mulai bilang, keren, buatin dong buat teman-temannya saja, gratis to free. Sampai akhirnya dia mulai ketemu sebuah website, saya lupa namanya ya, websitenya apa. Dia mulai ketemu sebuah website dan website ini memperjualbelikan jasa. Dia iseng-iseng saja, dia tulis, ayo siapa yang mau digambar karikatur wajahnya, karena itu adalah website internasional jadi dalam dolar. Cuma sekitar 2-3 dolar saja. Kirim foto, lalu dia gambar karikatur, lalu kirim balik, cuma bayar 2-3 dolar. Nah, itu jadi cukup sukses gitu ya. Saya dengar customer dia sudah lebih dari sekitar 1.000 orang. 2-3 dolar dapat penghasilan 1.000 orang dalam sebulan. Waduh, itu sih luar biasa. 30-40 juta. Nah, ini yang saya mau berikan buat teman-teman sebuah pandangan yang baru. Kadang-kadang tuh kita punya kemampuan, kita punya keahlian, kita punya sesuatu yang kita anggap tuh ya ini sederhana aja lah, nggak bisa menghasilkan uang. Pikiran kita mungkin pikirnya seperti itu. Karena kenapa? Karena ya memang itu aja kemampuan yang kita punya kan. Tetapi coba deh, jaga hatimu dengan damai sejahtera. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan.
tiba-tiba saja sesuatu yang sederhana, kemampuan yang sederhana itu tiba-tiba ada pikiran kreatif sehingga akhirnya menimbulkan sesuatu yang bisa menghasilkan buat kehidupan kita. Jadi teman-teman sekalian, yuk tahun 2021 isi dengan sesuatu yang baru. Jangan menyerah, jangan hanya belajar hal-hal yang kita tertarik saja, tapi coba mulai belajar hal-hal yang mungkin dulu kita nggak tertarik, sekarang kita coba mulai pelajarinya. Dan pada waktu kita mulai pelajarinya, tetap jaga hati kita loh teman-teman. Tetap jaga hati kita tuh penuh damai sejahtera. Karena pada waktu kita menjaga hati kita dengan damai sejahtera, ternyata dari sana mempengaruhi semua kehidupan kita. Kekreatifan bisa muncul, inovasi bisa muncul, ide-ide yang cemerlang bisa muncul. Jadi jangan anggap remeh itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga di tahun 2021 kalian semakin luar biasa. Semoga di tahun 2021 kalian sukses dan menjadi anak-anak muda yang menjadi contoh untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini. So buat teman-teman yang belum follow IG kita bisa langsung di follow @gmcc.tac dan jangan lupa untuk cek konten kita di YouTube @gmcc. See you di ibadah online selanjutnya. God bless you.